Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Yudita Cahaya Nugra, absen 33 dari kelas 12 MIPA 3. Pada hari ini saya akan melakukan praktikum fisika dengan judul elastisitas bahan. Adapun tujuan saya dalam melakukan praktikum kali ini yaitu yang pertama, melakukan pengamatan elastisitas pada bahan-bahan yang berbeda. Yang kedua, membandingkan tetapan elastisitas dari bahan-bahan yang saya gunakan. Dan yang ketiga, untuk memenuhi nilai ujian praktik fisika tahun ajaran 2020-2021 dengan guru pembimbing Ibu Nurasia Rangkuti MPD. Selanjutnya, adapun dasar teori yang saya gunakan dalam praktikum kali ini. Yang pertama, ada elastisitas. Elastisitas adalah kecenderungan pada suatu benda untuk berubah bentuk, baik panjang, tinggi, maupun lebarnya, tetapi masanya tetap. Hal itu disebabkan oleh gaya-gaya yang menekan atau menariknya, dan pada saat gaya dihilangkan, benda akan kembali ke bentuk semula. Lalu selanjutnya ada hukum Hooke. Hukum Hooke berlaku pada banyak zat padat yang elastis, dan menyatakan bahwa delta L sebanding dengan gaya yang diberikan. Maka, rumus hukum Hooke itu sendiri adalah F sama dengan K dikali dengan delta L. Selanjutnya ada bunyi dari hukum Hooke. Bunyi hukum Hooke yaitu, jika gaya tarik pada pegas tidak melampaui batas elastisitasnya, maka pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus dengan gaya tariknya. Nah, selain itu, jika gaya yang diberikan terlalu besar, maka benda akan melewati batas elastisnya dan tidak akan kembali ke bentuk asalnya. Selanjutnya, saya akan menyebutkan alat dan bahan apa saja yang diperlukan pada praktikum kali ini. Yang pertama, bahan-bahan untuk menguji elastisitas. Di sini saya ada karet pentil, karet gelang, dan juga karet elastis. Selanjutnya, ada beban. Untuk beban, saya menggunakan kelereng yang sudah saya ukur masing-masing beratnya. Beban pertama, beratnya 50 gram, dan juga saya gunakan peniti untuk pengkaitnya. Lalu, beban kedua, beratnya 100 gram, disertai peniti juga untuk pengkaitnya. Dan beban ketiga, beratnya 150 gram, juga sudah saya sertai peniti untuk pengkaitnya. Lalu, saya menggunakan tripod untuk pengganti statif. Selanjutnya, ada lakban untuk menempelkan bahan-bahan elastis ini kepada statifnya. Lalu untuk mengukur beban, tadi saya menggunakan timbangan. Lalu spidol untuk menandai beban. Dan juga gunting. Dan jangan lupa sediakan kertas serta pulpen untuk mencatat hasil dari percobaan kali ini. Bahan pertama yang saya ukur adalah karet elastis. Pertama-tama, kita ukur terlebih dahulu panjang awal dari karet elastis. Karet elastis yang saya gunakan memiliki panjang awal 20 cm. Selanjutnya, kaitkan dengan beban pertama yaitu seberat 50 gram. Lalu, ukur kembali perubahan panjangnya. Ternyata, setelah diberi beban pertama, panjang karet elastis menjadi 22 cm. Lalu, kita kaitkan karet elastis dengan beban yang kedua yaitu seberat 100 gram. Dan ukur kembali panjangnya. Ternyata panjang karet elastis setelah diberi beban kedua adalah 23 cm. Selanjutnya, kaitkan karet elastis dengan beban ketiga seberat 150 gram. Dan ukur kembali panjangnya. Ternyata setelah diberi beban ketiga, karet elastis panjangnya menjadi 26 cm. Selanjutnya, karet pentil. Ukur panjang awal dari karet pentil. Ternyata panjang awal dari karet pentil adalah 14 cm. Lalu kaitkan dengan beban pertama seberat 50 gram. Kemudian ukur perubahan panjangnya. Karet pentil bertambah panjang sebanyak 1 cm. Kemudian kaitkan beban kedua seberat 100 gram dan ukur kembali perubahan panjangnya. Ternyata setelah diberi beban kedua, panjang karet pentil bertambah 2 cm. Lalu, kaitkan dengan beban ketiga seberat 150 gram dan ukur kembali panjang karet pentil. Ternyata karet pentil mengalami pertambahan panjang sebesar 2,8 cm. Selanjutnya, karet gelang. Ukur terlebih dahulu panjang awal dari karet gelang,
Kemudian kaitkan dengan beban pertama seberat 50 gram. Panjang awal dari karet gelang ternyata 10 cm. Selanjutnya, ukur perubahan panjangnya. Ternyata karet gelang mengalami perubahan panjang sebanyak 3 cm. Lalu, kaitkan karet gelang dengan beban kedua seberat 100 gram. Dan ukur kembali perubahan panjangnya. Ternyata karet gelang mengalami pertambahan panjang 5 cm. Lalu, kaitkan dengan beban ketiga seberat 150 gram. Dan ukur lagi pertambahan panjangnya. Ternyata karet gelang mengalami pertambahan panjang 10 cm. Berikut adalah data pengamatan dari praktikum yang sudah dilakukan. Selanjutnya, ada tetapan elastisitas dari masing-masing bahan, di mana semakin kecil tetapan elastisitas, maka bahan tersebut semakin elastis. Selanjutnya adalah grafik hubungan antara gaya dan pertambahan panjang di mana keduanya berbanding lurus. Terakhir, saya akan menyampaikan kesimpulan dari praktikum yang telah saya lakukan. Kesimpulan yang pertama adalah setiap bahan memiliki tingkat elastisitas yang berbeda-beda. Dari hasil praktikum saya, bahan yang paling elastis adalah karet gelang dengan rata-rata nilai konstanta 17,22 Newton per meter. Dan yang paling tidak elastis adalah karet pentil dengan nilai konstanta rata-rata 51,19 Newton per meter. Lalu urutan konstanta dari yang terkecil hingga yang terbesar yaitu karet gelang, karet elastis, lalu karet pentil. Dan besar gaya sebanding dengan pertambahan panjang. Jadi jika gaya yang kita berikan semakin besar, maka pertambahan panjangnya pun juga semakin panjang. Sekian praktikum fisika saya kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi saya pribadi dan teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.